Assalamualaikum Pak Emon. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Syukur kalau begitu. Begini Pak Emon, sebelum saya melakukan supervisi kunjungan kelas, ada beberapa hal ini yang perlu kita bahas, kemudian kita sepakati bersama. Yang pertama bahwa maksud kunjungan kelas ini yang pertama itu sebetulnya adalah untuk nanti saya akan melihat bagaimana Pak Emon ini melaksanakan pembelajaran. Kemudian harapannya nanti bisa membantu meningkatkan murid untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Harapannya begitu. Kemudian percakapan ini selain tadi membahas itu juga ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi. Yang pertama, nanti saya ingin tahu apa tujuan pembelajaran yang direncanakan Pak Emon. Kemudian ada lagi area pengembangan yang ingin saya amati. Itu kemudian bagaimana strategi untuk mewujudkannya. Begitu kira-kira Pak Emon pembicaraan kita hari ini. Lalu tujuannya bagaimana? Tadi kita awali dari yang pertama dulu, yang tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajarannya intinya kan untuk pembelajaran pada pagi hari ini itu terkait dengan pengenalan sel. Ya. Nah, tujuan yang pertama itu siswa atau peserta didik itu diharapkan mampu untuk mendeskripsikan, menjelaskan pengertian sel dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik itu mampu menjelaskan, menyebutkan organel-organel sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Yang ketiga itu agar peserta didik itu mampu menganalisis perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Oh ya, baik. Berarti mungkin dengan kata lain, jadi nanti melalui pembelajaran ini harapannya peserta didik bisa mendeskripsikan, kemudian menjelaskan, gitu ya Pak Emon, menjelaskan ada bagian, fungsi, kemudian juga menganalisis perbedaan sel hewan dan tumbuhan, begitu kira-kira ya Pak Emon, gitu ya. Lalu apa area pengembangan dari pembelajaran Pak Emon dan peserta didik ini yang ingin saya observasi? Sebenarnya kalau berdasarkan dari tingkat kemampuan peserta didik, saya sedikit memahami bahwa peserta didik di sekolah kita ya, SMP Negeri 1 Delu itu memiliki perbedaan. Ada yang mungkin diklasifikasikannya sebagai siswa yang memang pintar atau cerdas. Ada juga yang diklasifikasikan atau digolongkan dengan siswa yang kurang cerdas. Tapi ada juga yang memang dikategorikan lemah. Maka dalam proses pembelajaran yang akan kami kembangkan, lebih diutamakan pada pembelajaran berdiferensiasi. Intinya ingin agar pada isi atau kontennya itu dibedakan, agar pas pelaksanaan pembelajaran konten yang diberikan kepada peserta didik itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Nah, itu mungkin yang ingin dikembangkan kepada pembelajaran hari ini. Ya, yang saya tangkap berarti Pak Emon ingin memenuhi kebutuhan murid, ya, yang tentang tadi bahwa murid kita itu ada bermacam-macam, itu salah satunya akan dipenuhi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya ini Pak Emon, pertanyaan saya, apa strategi yang sudah Bapak persiapkan untuk pembelajaran nanti ini? Untuk pembelajaran, kalau mungkin secara lengkap itu bisa saya ceritakan. Yang pertama, saya membuat modul ajar. Yang kedua, membuat bahan ajar. Yang ketiga, membuat LKPD. Yang keempat, membuat media pembelajaran. Yang kelima, membuat asesmen. Tetapi ada sesuatu yang dispesialkan pada pembuatan LKPD, karena di LKPD inilah yang nanti menentukan isi atau konten, sehingga antara tadi sudah
singgung bahwa isi konten ini akan dihubungkan dengan kemampuan siswa. Nah, untuk isi yang lebih tinggi maka itu diperuntukkan untuk siswa yang di atas rata-rata. Untuk ada konten yang agak menengah untuk siswa yang menengah, dan ada konten yang atau isi yang rendah untuk siswa yang memang kemampuannya rendah. Itu mungkin secara umum yang sudah saya lakukan demi terlaksananya pembelajaran hari ini. Ya baik, berarti yang bisa saya tangkap bahwa Pak Emon itu merencanakan nanti akan ada diferensiasi pada LKPD-nya ya Pak Emon. Jadi LKPD-nya nanti akan berdiferensiasi menyesuaikan dengan tingkat kemampuan awal dari peserta didik sendiri ya Pak Emon, begitu. Baik, berikutnya tadi persiapan apa lagi ya Pak Emon selain LKPD yang sudah disiapkan? Persiapannya pertama membuat media, tentu membuat media ajar, kemudian ada bahan ajar, kemudian ada LKPD, ada modul ajar, kemudian ada penilaian. Baik, berarti sepertinya sudah sangat lengkap ini, sudah ada persiapan, ada pembagian kelompok, disiapkan LKPD yang bervariasi dari apa Emon ya. Kemudian sudah disiapkan juga ada media pembelajaran, ada bahan ajar, ada modul ajar, sudah dipersiapkan juga asesmennya. Lalu yang terakhir ini Pak Emon, kapan dan di kelas mana Pak Emon ingin saya observasi? Untuk di observasi kami siap untuk di kelas 8B. Ya, nanti akan kami siapkan agar anak-anak di kelas 8B ini mempersiapkan diri dengan tentunya dengan membawa perlengkapan yang dibutuhkan seperti buku, kemudian diktat dan sebagainya agar proses pembelajaran hari ini terlaksana dengan baik. Baik, berarti nanti saya akan melakukan observasi pada pembelajaran Pak Emon di kelas 8B. Kemudian sebagai penutup ini Pak Emon, jadi catatan akhir dari saya, karena tadi semua sudah direncanakan dengan baik, saya berharap nanti pembelajaran berjalan sesuai yang Bapak rencanakan. Begitu kira-kira Pak Emon, terima kasih perbincangannya hari ini, semoga sukses selalu. Sama-sama. Terima kasih.